Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bersama saya Ali Maulana Asyidik Aljabar. Kali ini kita akan belajar materi persamaan kuadrat kelas 9 SMP. Nah, materi kali ini kita akan belajar yang pertama bentuk umum persamaan kuadrat, yang kedua menentukan akar persamaan kuadrat. Oke, karena itu jangan skip videonya dan simak videonya dengan seksama. Saya belajar, kalian belajar, kita semua sama-sama belajar. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat yakni ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana nilai a itu tidak boleh sama dengan 0, karena jika a-nya sama dengan 0, maka 0 kali x kuadrat itu x kuadratnya hilang atau habis. Karena x kuadratnya tidak ada, maka tidak bisa disebut dengan bentuk persamaan kuadrat. Nah, dengan A-nya itu adalah koefisien variabel X kuadrat, dan B-nya adalah koefisien dari variabel X, dan C-nya itu konstanta yang tidak menampal kepada X atau variabel X. Contoh, 3x kuadrat ditambah 8x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kali ini kita akan mencari berapa nilai A-nya, berapa nilai B, dan berapa nilai C-nya. Ingat tadi nilai A adalah koefisien dari variabel X kuadrat atau di depan X kuadrat. Nah, di sini di depan X kuadratnya adalah 3, maka nilai A-nya sama dengan 3. Begitupun dengan B. B adalah koefisien dari variabel X atau di depan X. Jadi B-nya adalah 8, dan C itu adalah konstanta yang tidak menempel pada X atau variabel X. Di sini tentu nilai C-nya adalah 4. Oke, mudah kan? Coba contoh selanjutnya. Di sini ada x kuadrat ditambah 5x dikurang 6 sama dengan 0. Berapa nilai A-nya? A kan tadi adalah koefisien di depan variabel x kuadrat. Nah, di sini di depan x kuadratnya itu tidak ada angka. Jadi berapa nilai A-nya? Nilai A-nya itu adalah 1. Kenapa? Karena angka 1 biasanya itu tidak ditulis di depan huruf variabel X-nya. Jadi ketika tidak ada angka di depan variabel tersebut, maka itu bernilai 1. Kemudian nilai B-nya berapa? Di sini nilai B-nya 5, dan nilai C-nya adalah negatif 6. Nah, kenapa negatif? Karena di depan konstanta itu simbolnya adalah negatif. Jadi kita tulis C-nya itu negatif 6. Simbol negatif ini juga berlaku ketika di depan bx-nya itu negatif atau x kuadratnya negatif, tetap kita tulis negatifnya juga gitu. Oke, contoh selanjutnya. Di sini ada 3x kuadrat ditambah 7x sama dengan 6. Nah, di sini kita tidak bisa langsung mencari nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Kenapa? Karena di sini bentuknya belum bentuk umum persamaan kuadrat. Karena bentuk umum persamaan kuadrat tadi adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Sedangkan di sini 3x kuadrat ditambah 7x sama dengan 6. Bukan ditambah c sama dengan 0. Jadi syaratnya adalah sama dengan 0.
kita hilangkan 6-nya atau kita buat 6-nya itu menjadi 0. Bagaimana caranya? Tentunya 6 itu kita kurang dengan 6 supaya hasilnya 0. Nah, ketika salah satu ruas persamaan kuadrat itu ditambahkan, dikurangkan, dikali atau dibagi, maka ruas satunya pun harus sama diperlakukannya. Nah, di sini kita akan mengurangkan 6 di ruas kanan, maka ruas kirinya kita juga kurangkan 6. Nah, begini. Kemudian 6 dikurang 6 itu kan sama dengan 0. Nah, di ruas kiri itu belum bisa kita sederhanakan, maka kita tulis 3x kuadrat ditambah 7x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, ini 3x kuadrat tambah 7x dikurang 6 sama dengan 0 ini sudah membentuk umum persamaan kuadrat. Jadi baru bisa kita cari nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Nah, jadi nilai A-nya berapa? Nilai A-nya sama dengan 3, nilai B-nya sama dengan 7, dan nilai C-nya sama dengan negatif 6. Oke, sekarang coba latihan yang pertama. Ada bentuk dalam kurung 2M dikurang 1 X kuadrat dikurang dalam kurung M plus 4 X sama dengan negatif 3. Nah, cluenya kalian harus merubah bentuk tersebut ke bentuk umum persamaan kuadrat terlebih dahulu, baru bisa mencari nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Oke, coba kalian cari nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Jika sudah, tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke, untuk pembelajaran bentuk umum persamaan kuadrat kita sudah mempelajarinya tadi. Semoga bisa paham dan lebih menguasai materi tersebut. Selanjutnya kita akan belajar menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, untuk menentukan akar persamaan kuadrat itu punya 3 cara. Yang pertama itu pemfaktoran, yang kedua kuadrat sempurna, dan yang ketiga itu rumus ABC. Yang pertama kita akan mempelajari pemfaktoran. Nah, untuk pemfaktoran itu memiliki beberapa bentuk dan setiap bentuk itu berbeda juga cara memfaktorkannya. Nah, untuk bentuk pertama itu ada AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. Ketika bentuknya AX kuadrat tambah BX sama dengan 0, maka pemfaktorannya itu adalah keluarkan X-nya jadi X dikali dalam kurung AX tambah B sama dengan 0. Karena X-nya di sini tadi kita keluarkan di X dan AX kuadratnya kita keluarkan X-nya, sisa AX tambah B. Jadi X dikali dalam kurung AX tambah B sama dengan 0. Contoh, 2x kuadrat ditambah 5x sama dengan 0. Kita keluarkan X-nya sehingga tersisa X kita keluarkan dikali dalam kurung 2x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, begitu. Bagaimana akar-akar persamaannya? Nah, untuk kuadrat itu memiliki 2 akar persamaan. Jadi akar persamaan pertama itu X-nya, kemudian yakni X sama dengan 0, dan akar keduanya itu 2x tambah 5 sama dengan 0. Nah, karena X-nya ini sudah kita dapatkan hasilnya 0, sehingga akar yang kedua ini kita cari dulu X-nya itu nilainya berapa. Nah, di sini 2x tambah 5 sama dengan 0. Kita akan menghilangkan angka 5-nya terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Yakni dengan dikurang 5. Sama seperti tadi, ketika salah satu ruas dikurang, ditambah, dikali, atau dibagi, maka berlaku juga untuk ruas salah satunya. Jadi karena di ruas kiri kita kurang dengan 5, maka ruas kanan juga kita kurang dengan 5. Atau dengan bahasa mudahnya itu kita sebut pindah ruas. Untuk kedepannya kita sebut pindah ruas saja karena lebih mudah untuk diucapkan. Yang penting kalian paham mengenai konsep pindah ruas tersebut, yakni kedua ruas sama-sama dibagi, dikali, ditambah, atau dikurang. Oke? Nah, jadi hasilnya tadi ketika 5-nya dipindah ruas ke kanan, karena tadi kan 5-nya di ruas kiri tuh, kita pindah ke ruas kanan. Nah,
Ketika di ruas kiri positif, kemudian kita pindah ke ruas kanan, maka hasilnya menjadi negatif. Asalnya positif 5, pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif 5. Kemudian langkah selanjutnya kita hilangkan angka 2 supaya tersisa hanya variabel X saja, karena kita akan mencari nilai X-nya. Bagaimana caranya? Yakni dengan cara membaginya dengan 2. Jadi ruas kiri kita bagi 2 dan ruas kanan juga kita bagi 2. 2x bagi 2 itu hasilnya X, dan negatif 5 dibagi 2. Karena tidak bisa, kita tulis saja X sama dengan negatif 5/2. Jadi akar-akar persamaannya itu adalah 0 dan negatif 5/2. Nah, bentuk kedua itu ada X kuadrat dikurang C sama dengan 0. Ketika bentuknya seperti itu, maka pemfaktorannya menjadi dalam kurung X tambah akar C dikali dalam kurung X dikurang akar C sama dengan 0. Nah, di sini syaratnya C-nya itu harus bernilai negatif ya. Contoh nih, X kuadrat dikurang 20 sama dengan 0. Jadinya X ditambah C-nya kan 20 nih konstantannya. Kita akarkan. Yang pertama X tambah akar C, jadi X tambah akar 20. Kemudian dikali dalam kurung X dikurang akar C, jadi X dikurang akar 20 sama dengan 0. Nah, di sini adalah akar-akar persamaannya. Akar persamaan kesatunya adalah X tambah akar 20, dan persamaan keduanya adalah X dikurang akar 20. Nah, X tambah akar 20 sama dengan 0, kita pindah ruaskan akar 20-nya, jadi asalnya positif menjadi negatif. X sama dengan negatif akar 20. Nah, akar 20 ini kita sederhanakan. Sederhananya kan 4 kali 5 itu sama dengan 20. Nah, jadi X sama dengan negatif akar 4 kali 5. Nah, akar 4 ini bisa kita keluarkan atau kita sederhanakan, tapi akar 5-nya itu tidak bisa kita sederhanakan. Jadi kita bisa tulis dengan X sama dengan negatif 2 akar 5. Begitu juga untuk akar persamaan yang kedua, yakni X dikurang akar 20 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan akar 20-nya, karena awalnya negatif berarti berubah menjadi positif. Nah, akar 20 itu kan tadi 4 kali 5. Akar 4-nya bisa kita keluarkan menjadi 2, dan akar 5-nya kita tetap tulis. Jadi X sama dengan 2 akar 5. Jadi akar-akar persamaannya adalah negatif 2 akar 5 dan 2 akar 5. Oke, bentuk yang ketiga itu ada X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ketika bentuknya seperti itu, maka pemfaktorannya adalah dalam kurung X tambah P dikali dalam kurung X tambah Q sama dengan 0. Tapi dengan syarat di mana P dikali Q itu sama dengan C, dan P tambah Q itu sama dengan B. Contoh nih, biar lebih paham. X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Kita akan merubahnya ke pemfaktoran. Jadi dalam kurung X tambah P dikali dalam kurung X tambah Q sama dengan 0. Nah, kita cari dulu nilai P dan nilai Q-nya, yang dimana P dikali Q tadi sama dengan 6, dan P ditambah Q sama dengan 5. Nah, kira-kira berapa sih nilai P dan Q-nya? Yakni jawabannya adalah 2 dan 3. Kenapa? Karena 2 dikali 3 sama dengan 6, dan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi nilai P-nya sama dengan 2 dan nilai Q-nya sama dengan 3. Lanjut ke persamaan pertama, yakni X tambah 2 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan menjadi X sama dengan negatif 2. Persamaan keduanya, X tambah 3 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan menjadi X sama dengan negatif 3. Jadi akar-akar persamaannya adalah X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 3. Oh ya, untuk bentuk X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 itu tidak harus simbolnya itu positif-positif, tapi juga bisa positif-negatif, bisa negatif-positif, atau negatif dan negatif juga.
Sekarang coba latihan yang kedua, yakni x kuadrat dikurang 10x tambah 24 sama dengan 0. Cari akar-akar persamaannya. Jika sudah bisa menjawabnya, tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Sekarang bentuk terakhir nih, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ketika bentuknya seperti itu, maka pemfaktorannya adalah dalam kurung ax tambah p dikali dalam kurung ax tambah q dibagi dengan a sama dengan 0. Juga dengan syarat di mana p dikali q itu sama dengan a dikali c, a dikali c, dan p tambah q itu sama dengan b. Oke, langsung contoh. Di sini ada bentuk 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Kita cari nilai P dan Q, yang mana P dikali Q sama dengan 2 dikali 6, yakni A kali C. A nya tadi 2 dan C nya 6, jadi 2 kali 6 sama dengan 12. Jadi P dikali Q sama dengan 12, dan P ditambah Q sama dengan B atau 7. Jadi berapa? Yakni 3 dan 4. Kenapa? Karena 3 kali 4 sama dengan 12 dan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kita substitusikan nilai P dan nilai Q nya ke pemfaktoran ini. Jadi dalam kurung 2x tambah 3 atau P nya tadi 3 dikali dengan dalam kurung 2x tambah 4 atau Q nya 4 dibagi A nya tadi 2. Oke, sama dengan 0. Nah, di sini di salah satu akar persamaan yang bisa kita bagi 2, maka kita bagi 2 di sini. Dan karena di sini 3 tidak bisa bagi 2 dan di sini 4 bisa bagi 2, maka akar persamaannya ini yang kita bagi dengan 2. Kita tulis 2x tambah 3 dan 2x bagi 2 jadi x, dan 4 dibagi 2 menjadi 2 sama dengan 0. Nah, baru kita cari akar-akar persamaannya. Akar persamaan yang pertama yakni 2x tambah 3 sama dengan 0. Maka 3-nya kita pindah ruaskan, asalnya positif menjadi negatif. Jadinya 2x sama dengan negatif 3. Kemudian kita hilangkan 2-nya, kita bagi dengan 2, dan negatif 3-nya dibagi juga dengan 2. Jadi x sama dengan negatif 3/2. Untuk persamaan pertamanya berarti negatif 3/2. Dan untuk akar persamaan keduanya adalah x tambah 2 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan 2-nya menjadi x sama dengan negatif 2. Jadi akar-akar persamaannya adalah negatif 3/2 dan juga negatif 2. Oke, cara pertama yakni pemfaktoran kita sudah belajar. Sekarang cara yang kedua yakni kuadrat sempurna. Nah, bentuk kuadrat sempurna adalah x kuadrat ditambah 2px ditambah p kuadrat. Ketika bentuknya seperti itu, maka bisa kita ubah ke bentuk dalam kurung x tambah p kuadrat atau dikuadratkan. Tapi juga ketika 2px nya itu negatif, maka bentuknya itu menjadi dalam kurung x dikurang p dikuadratkan atau kuadrat. Contoh, x kuadrat ditambah 6x tambah 9. Nah, gimana kita merubah ke 2px? 2 dikali p, x. P-nya berapa? 2 kali berapa supaya 6? Berarti kan 3 tuh. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, dan 9 itu kan 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9. Nah, di sini sama. P-nya 3, P-nya 3. Jadi sudah sama nih bentuknya. Baru kita bisa ubah ke bentuk ini dalam kurung x tambah P kuadrat. Jadi dalam kurung x tambah 3 kuadrat. Kenapa x tambah 3? Karena di sini kan tadi x tambah P dan P-nya kita tahu 3. Jadi kita tulis 3 x tambah 3 kuadrat. Contoh kedua, x kuadrat dikurang 12x tambah 36. 2 kali berapa supaya menghasilkan 12? Berarti kan 2 kali 6. Dan 36 itu adalah 6 kuadrat.
sehingga P-nya sama sudah kita dapatkan, yakni 6. Baru kita ubah ke bentuk dalam kurung X dikurang P kuadrat. Berarti dalam kurung X dikurang 6 kuadrat. P-nya yakni 6. Nah, sekarang kita belajar menarik akar. Ketika X kuadrat sama dengan C, nah untuk menarik akar itu kita hilangkan kuadratnya, menyisakan X-nya saja. Nah, ketika kita hilangkan kuadratnya, maka C-nya atau konstantanya itu kita akarkan. Tapi jangan sampai tidak ingat memberikan tanda plus minus atau kurang lebih di depan akar konstantanya atau akar C-nya. Kemudian baru kita tentukan akar-akar persamaannya. Karena tadi ada tanda plus minus, itu akar persamaan yang pertama bernilai positif dan akar persamaan yang kedua bernilai negatif. Contoh, ada X kuadrat sama dengan 9. Kita hilangkan kuadratnya, sisa X sama dengan plus minus 9-nya atau konstantanya, C-nya tadi kita akarkan jadi akar 9. Jadi X sama dengan plus minus akar 9. Nah, akar 9 itu kan 3. Berarti X sama dengan plus minus 3. Karena ada plus minus, jawabannya berarti akar persamaan yang pertama bernilai positif dan akar persamaan keduanya bernilai negatif. Berarti X1-nya sama dengan akar 3 dan X2-nya sama dengan negatif 3. Nah, sekarang menentukan akar persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Contohnya, X kuadrat ditambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Nah, kita ubah nih, X kuadrat tambah 6X. 6X berarti 2 kali berapa supaya 6? Berarti 2 dikali 3. Nah, karena kita sudah dapat P-nya 3, maka di sampingnya pun harus 3 kuadrat. Berarti 3 kuadrat itu berapa? 9. Nah, kenapa 8-nya kita pindah ruas ke kanan? Karena 3 kuadrat itu 9 bukan 8. Jadi kita pindahkan ruas ke sebelah kanan, asalnya positif menjadi negatif. Dan juga karena kita menambahkan 9 di ruas kiri, maka juga ruas kanan kita tambahkan dengan 9. Nah, sudah terbentuk nih bentuk kuadrat sempurna. Baru kita bisa rubah ke bentuk ini. Dalam kurung X tambah P kuadrat. Jadi dalam kurung X tambah P-nya tadi 3 kuadrat. Dan di ruas kanan sama dengan 1. Negatif 8 tambah 9, yakni hasilnya 1. Kenapa di sini hasilnya tidak 0? Tidak apa-apa, karena di kuadrat sempurna itu tidak ada syarat bahwasanya di ruas kanan sama dengan 0. Nah, ketika kita sudah memiliki bentuk ini, maka lanjut ke cara menarik akar atau menghilangkan kuadratnya tersebut. Karena kuadratnya kita hilangkan, maka tersisa X tambah 3 sama dengan plus minus dan satunya kita akarkan. Nah, akar 1 itu kan 1. Berarti X tambah 3 sama dengan plus minus 1. Jadi akar persamaannya adalah X plus 3 sama dengan 1 dan X plus 3 sama dengan negatif 1. Kita pindah ruaskan 3-nya, jadi X1 nya sama dengan 1 dikurang 3, yakni negatif 2. Dan X plus 3 sama dengan negatif 1 kita juga pindah ruaskan, jadi yang asalnya positif menjadi negatif, yakni X2 nya sama dengan negatif 1 dikurang 3, yakni negatif 4. Oke, sekarang latihan yang ketiga. X kuadrat dikurang 8X dikurang 20 sama dengan 0. Silahkan kerjakan dan jawabannya silahkan tulis di kolom komentar. Oke, cara yang pertama pemfaktoran sudah, kuadrat sempurna juga sudah. Sekarang cara terakhir yakni rumus ABC. Nah, rumus ABC yakni bentuknya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ketika bentuknya tersebut, maka kita rubah atau rumusnya adalah X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C.
dibagi 2 dikali A. Oh iya, ketika kalian menggunakan cara pemfaktoran tetapi tidak dapat hasil-hasilnya, maka bisa kalian menggunakan cara atau rumus ABC ini. Oke, langsung contoh supaya lebih paham. Di sini ada bentuk x kuadrat ditambah 4x dikurang 12 sama dengan 0. Di sini kita tentukan nilai A-nya sama dengan 1, nilai B-nya sama dengan 4, dan nilai C-nya sama dengan negatif 12. Kita substitusikan ke rumus ABC-nya, yakni X sama dengan negatif B. B-nya tadi adalah 4. Jadi negatif 4 plus minus akar B kuadrat. Berarti 4 kuadrat, yakni 16, dikurang 4 dikali A, A-nya 1, dikali C, C-nya negatif 12, dibagi 2 dikali A, 2 dikali A-nya sama dengan 1. Berarti X sama dengan negatif 4 plus minus akar 16 dikurang 4 dikali 1 dikali negatif 12 per 2 dikali 1. 4 dikali 1, 4. Dan 4 dikali negatif 12 adalah negatif 48. Tetapi karena negatif ketemu negatif di sini menghasilkan positif. Jadi negatif 4 plus minus akar 16 ditambah 48 dibagi 2, karena 2 kali 1 2. Kemudian akar 16 ditambah 48 tadi jadinya menjadi akar 64. Dan akar 64 adalah 8. Hasilnya negatif 4 plus minus 8 per 2. Karena ada plus minus, maka akar-akar bersamanya ada 2. Ada plus, ada minus. Ada positif, ada negatif. Nah, X1-nya atau akar persamaan pertamanya sama dengan negatif 4 ditambah 8 yang plus atau positif per 2. Nah, negatif 4 ditambah 8 berapa? 4. Kita bagi 2 sama dengan 2. Dan akar persamaan keduanya adalah negatif 4 dikurang 8. Negatif 4 dikurang 8, maka hasilnya negatif 12. Kita bagi 2 sama dengan negatif 6. Jadi akar-akar bersamanya adalah 2 dan juga negatif 6. Oke, latihan keempat. Coba kalian kerjakan x kuadrat dikurang 4x tambah 1 sama dengan 0. Jawabannya tulis di kolom komentar. Oke, itulah tadi pembelajaran yang dapat saya presentasikan. Tujuan tercapainya adalah kita dapat memahami bentuk umum persamaan kuadrat. Yang kedua, menentukan akar-akar persamaan kuadratnya, yakni dengan cara pemfaktoran, kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Semoga dapat dipahami dan menambah semangat kita untuk terus belajar. Motivasi penutup, seperti persamaan kuadrat yang punya 2 solusi, hidup pun tidak hanya punya satu jalan, tetapi bahkan punya banyak jalan. Jangan berhenti hanya karena satu cara belum berhasil. Teruslah mencoba sampai kita menemukan solusi terbaik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.